Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Naira Ramadanti dengan NIM B1A1222051. Di sini saya akan membahas tentang hukum perdagangan internasional dengan pembahasan yaitu prinsip-prinsip WTO atau World Trade Organization. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sedikit tentang WTO. WTO atau World Trade Organization adalah organisasi perdagangan dunia, sebuah organisasi internasional yang mengatur jalannya perdagangan skala internasional. Pada awalnya tujuan pembentukan WTO ini adalah untuk membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka dengan pengurangan hingga atau penghilangan hambatan dengan tarif maupun dengan non-tarif. Di dalam perjalanannya, WTO mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam upaya mengatur perdagangan dunia semakin lebih baik. WTO telah menyepakati beberapa prinsip dasar yang menjadi dasar aturan dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, prinsip dasar WTO ini itu ada 5. Yang pertama, perlakuan yang sama untuk semua anggota atau Most Foreign Nation Treatment atau MFN. Prinsip tersebut diatur dalam pasal 1 GATT pada tahun 1994 yang mensyaratkan kepada semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka mewujudkan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota WTO asas non-diskriminasi tanpa syarat. Hal itu dapat dilihat dari contoh dari suatu negara yang tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan negara lainnya. Berdasarkan prinsip MFN, seluruh negara anggota tidak dapat begitu saja melakukan diskriminasi terhadap mitra dagangnya. Tarif impor yang dikenakan pada produk untuk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara lainnya. Yang kedua itu ada pengikatan tarif atau tarif binding. Prinsip pengikatan tarif diatur dalam pasal 2 GATT 1994 bahwa setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat biaya masuk atau tarifnya harus diikat legally bound. Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan predictabilitas dalam aktivitas bisnis perdagangan internasional. Prinsip ini berarti bermaksud bahwa suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk mengubah atau menaikkan tingkat tarif biaya masuk dengan sewenang-wenangnya. Yang ketiga, perlakuan nasional atau national treatment. Prinsip perlakuan nasional diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang mengharuskan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk melakukan diskriminasi terhadap produk impor dengan produk dalam negeri, produk yang sama. Prinsip ini bertujuan agar melakukan proteksi untuk negara produk impor. Beberapa tindakan yang dilarang berdasarkan prinsip ini yaitu seperti penggunaan dalam negeri, undang-undang, peraturan, dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, pembelian, penawaran, distribusi atau penggunaan produk, transportasi, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan keseimbangan, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Negara anggota memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap barang-barang impor dan lokal. Yang keempat, ada perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip perlindungan hanya melalui tarif telah diatur dalam pasal 9
dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya dapat dilakukan melalui tarif. Yang kelima, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang, special and differential treatment for developing countries. Dalam upaya melakukan peningkatan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, SND telah resmi menjadi salah satu prinsip GATT atau WTO. Alhasil, semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur secara khusus perlakuan yang berbeda bagi negara berkembang. Prinsip ini bermaksud untuk memberikan sejumlah kemudahan bagi negara-negara berkembang WTO untuk mematuhi persetujuan WTO. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan fleksibilitas yang memadai dipandang dapat semakin mendorong dan mempercepat pembangunan yang berkesinambungan, mengurangi kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan membangun stabilitas dan perdamaian dunia. Di waktu yang bersamaan, terbukanya pasar perlu diimbangi dengan kebijakan nasional dan internasional yang signifikan sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai kebutuhan dan aspirasi negara anggota. Impor yang dikenakan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Sekian pembahasan tentang prinsip-prinsip WTO dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.